ketemu lagi dengan saya Di Arita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Oke, kali ini aku pengen sharing pengalaman yang sering dialami oleh orang tua ketika mengalami kebingungan nih untuk membawa anaknya terapi, atau yang sering terjadi ketika anaknya terapi dengan anak lainnya, tapi kenapa anak lain ada perkembangan, kemajuan yang pesat sedangkan anaknya nggak ada perkembangan sama sekali, atau ada tawaran nih terapi yang lainnya, terus mengalami kebingungan, bisa nggak ya anakku, atau pas nggak ya kalau anakku terapi ini. Jadi banyak banget keresahan yang dirasakan oleh orang tua untuk memilih terapi-terapi yang tepat apa untuk anaknya. Makanya pentingnya untuk konsultasi dengan spesialis ya, dengan psikolog atau dokter tumbuh kembang atau dokter spesialis anak untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi anaknya. Oke, di awal kita cerita dulu, terapi apa sih yang sering kita ketahui untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Ada terapi perilaku, ada sensori integrasi, ada terapi okupasi, ada terapi apa lagi ya, ABA yang sering orang dengar, ada lagi terapi neuroterapi, ada lagi dengan sistem diet, jadi banyak ya. Nah, sebenarnya terapi-terapi ini nggak ada yang lebih baik yang satu dibandingkan yang lainnya, karena semua terapi ini baik. Ya, yang jadi permasalahan adalah apakah terapi ini tepat untuk anak kita atau tidak, gitu. Jadi sebenarnya terapi ini cocok-cocokan, bukan berarti cocok-cocok itu kayak gimana misalnya, oh kalau anakku suka sama si A, oh anakku suka sama si B, bukan masalah suka-sukanya, tapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anaknya, gitu. Ini contoh ya, anak dengan spektrum autis misalnya sama-sama diagnosanya ASD atau sama-sama diagnosanya ADHD, itu satu anak dengan anak lainnya itu gejala dan kondisinya itu bisa berbeda jauh loh. Jadi nggak persis sama, dan tipikal yang mengalami kesulitannya itu nggak persis sama. Ada yang kesulitannya dalam hal komunikasi karena memang belum bisa ngomong kan, tapi ada juga yang biasa aja dia ngomong bisa, ditanya jawab, tapi problemnya dia di konsentrasi contohnya. Atau ada anak yang memang dia nyambung, diajakin ngobrol nyambung tapi lemot gitu atau lama gitu. Ada yang dia pinter jawab tapi hafalan, tapi begitu kita suruh dia bercerita dia nggak bisa bercerita gitu. Ada lagi yang problemnya di motoriknya gitu. Jadi sebenarnya untuk menentukan anak kita ini cocok dengan terapi apa adalah hasil dari rekam mediknya atau hasil dari konsultasinya, karena dari situ akan diketahui problemnya apa dan yang mau difokuskan apa gitu. Jadi contohnya nih, kita mau ini contoh ya, bisa jadi sebagai acuan, tapi betul lebih baik ke spesialis karena kan kondisi anaknya kan yang lebih tahu orang yang observasi kan. Tapi ini contoh kasusnya kayak gini. Ada satu anak ini problemnya adalah dia belum bisa berbicara sama sekali. Dia belum bisa berbicara, belum mengeluarkan suara. Kemudian kita berpikir, oh karena dia belum bisa bicara, dia harus terapi bicara gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita telaah lagi, sebelum anak ini berbicara, ada hal-hal yang perlu dia mengerti. Yang pertama adalah dia paham nggak dengan instruksi. Contoh, walaupun dia nggak bisa bicara, tapi bisa nggak dia mengambil suatu benda yang kita suruh, contohnya, atau dia mengenal benda yang namanya meja atau yang namanya kursi, dia tahu nggak benda itu, gitu ya. Itu dua konteks yang berbeda ya. Contoh, kalau dia memang mengerti tapi dia belum bisa mengucapkannya, tapi saat kita suruh ambil dulu gelas di meja ya nak, dia bisa mengerti, dia bisa ambil, berarti memang problemnya bicara, dan terapi yang cocok di dia adalah terapi bicara, karena mungkin hanya masalahnya di speech delay aja, terlambat gitu ya. Tapi ada konteks yang anaknya kayaknya anaknya ini nggak bisa ngomong loh, dia tiba-tiba ngomong babbling gitu katanya kan, atau misalnya dia nyanyi tiba-tiba ucapan-ucapan yang dari lagu gitu ya, tapi kalau ditanya dia nggak bisa jawab gitu. Nah, ketika pertanyaan yang kita tanyakan adalah hal sederhana seperti siapa namamu misalnya, atau apa ini gitu kan, dan dia nunjuk juga belum paham, berarti problem dia dan solusi untuk dia bukan langsung ke terapi bicara, tapi ke terapi perilaku dulu gitu. Di terapi perilaku ini adalah cara dia untuk mengerti sistem belajar, karena kebanyakan di terapi perilaku ini mengajarkan anak untuk bisa duduk,
memahami instruksi, kemudian melakukan apa yang diminta gitu ya. Contohnya dia belajar mengidentifikasi, mengimitasi, atau dia melabel atau menyebutkan, itu di terapi perilaku. Tapi ada lagi nih kondisinya, anaknya nggak ngerti sama sekali disuruh instruksi apapun, misalnya disuruh duduk nggak bisa, atau anaknya disuruh lihat kontak mata juga belum bisa, atau bahkan apa ya, kita panggil nggak noleh gitu ya. Dari situ kita bisa tahu kondisinya, oh ini nggak bisa langsung ke terapi perilaku atau ke terapi bicara, tapi harus ke sensori integrasi dulu, karena kan dia harus diaktifkan dulu panca-panca inderanya untuk apa ya namanya ya, lebih sensitif lah istilahnya kan, lebih peka lagi lah gitu. Nah itu harus dari awal, dari basic. Makanya kebanyakan kalau anak-anak belum pernah dapat terapi, pasti diarahkannya selalu sensori integrasi yang pertama kayak gitu. Tapi kalau anaknya sudah paham instruksi tapi belum bisa mengikuti pelajaran di sekolah atau aktivitas dalam komunitas begitu, biasanya dibawa ke terapi perilaku. Tapi kalau kondisinya memang di problemnya di verbal saja, maka dia akan difokuskan ke terapi bicara. Makanya kalau langsung dibawa ke terapi bicara kayaknya kurang efektif ketika anak tersebut belum bisa backward gitu ya, mundur gitu. Paham dulu, karena kan ya di konteks pemahaman materi itu kan bukan langsung berbicara ya, tapi pertama dia bisa menirukan nggak, lalu dia bisa memahami nggak gitu, baru setelah itu bisa menyebutkan. Itu kan sudah yang level yang di atas. Ada lagi nih kasusnya, kalau misalnya problem anaknya ini kayak cerebral palsy yang memang kondisi motoriknya kurang kuat gitu ya, maka dia lebih banyak difokusin ke terapi okupasi gitu. Misalnya dia duduk aja nggak kuat gitu kan, dia harus latihan okupasi dulu. Atau memang problemnya dia kenapa nggak bisa ngomong, karena memang motoriknya ini kurang lentur gitu ya, jadi masih kaku gitu, jadi masih suka ada ilirnya gitu contohnya. Itu memang berarti lemah di sini gitu. Nah kalau kayak gitu diberikanlah okupasi oral misalnya. Jadi apapun terapi yang diberikan itu semuanya harus disesuaikan dengan kondisi anaknya. Makanya sebagai orang tua sebaiknya kita nggak perlu latah. Contohnya, oh si temennya dia nih, teman anakku nih di terapi ini kok pesat ya, ya berarti memang kondisi terapi itulah yang tepat untuk kebutuhannya begitu. Jadi belum bisa kita berlakukan sama semua terapi untuk setiap anak. Bahkan dalam satu terapi itu pun itu fasenya dan levelnya itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi nggak ada tuh kayak misalnya dalam satu kelas kemudian kita berikan materi yang sama, itu nggak mungkin, karena setiap materi sudah dipersiapkan sesuai dengan kondisi anaknya. Jadi ketika misalnya anak kita belum bisa sampai ke tahap bicara tapi masih baru belajar untuk mengenal benda misalnya, atau masih latihannya pegang-pegang benda untuk latihan motoriknya dulu, ya itu nggak bisa kita paksakan ke terapisnya harus seperti ya temennya ini, jangan ya, karena memang disesuaikan dengan kondisi anaknya. Dan perlu juga kita ingat bahwa setiap terapi itu baik kok, nggak ada terapi yang nggak baik. Ada tipe terapi yang memang keras, istilahnya dia harus duduk, anaknya nangis jerit-jerit, wah ini nggak bagus nih karena dia maksain nih anaknya saya. Loh, kita harus lihat kondisi anaknya. Ketika anak tersebut belum pernah diterapi, lalu dia tidak paham instruksi dan baru pertama kali ada di tempat itu, maka dia sedang dalam metode belajar mengenali situasi. Dia harus belajar mengerti instruksi kata tidak. Nah, kalau dilembut-lembutin atau diajakin main tapi nggak terapi, berarti dia nggak belajar apa-apa dong. Jadi ada saatnya ketika nanti terapis itu situasinya memang harus kaku, kayak terapi ABA gitu kan. Tapi ada lagi nanti momennya saat sudah anaknya bisa kondusif, kemudian sudah mulai responnya bagus, dia akan mulai diubah lagi konsepnya, nggak lagi dipaksakan mungkin seperti yang di awal-awal. Jadi apakah terapi yang galak itu baik juga? Ya enggak juga, karena kan kita harus lihat apakah dia menggunakan fisik atau tidak, kayak gitu ya. Karena ada juga yang tipenya fisik tapi tidak tepat cara dia menangani anak-anak itu gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan adalah poin-poin penting yang mau kita sepakati bersama dengan terapis. Makanya sebenarnya efektif atau tidaknya sebuah terapi itu tergantung bagaimana komunikasi kita dengan terapisnya. Makanya yang paling penting adalah bagaimana
terapis membangun komunikasi setelah selesai terapi, dia sampaikan nggak materi yang apa yang diberikan ke anak kita, kemudian apa yang anak kita bisa, apa yang anak kita belum bisa, kemudian disuruh ulangi di rumah, dan dia tidak merahasiakan materinya itu, bahkan disuruh kerjakan di rumah. Karena kan yang efektif adalah yang dilakukan berulang-ulang, dan yang menjadi terapis bukan cuma terapis yang ada di tempat terapi, tapi juga orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar anak gitu. Nah, jadi nggak perlu kita pusingkan terapi ini benar atau terapis ini benar, dan kalau mau dilakukan semua terapi juga silakan, karena kan memang itu bersikap holistik ya, jadi saling mendukung, saling membantu, tapi harus dilihat situasi anaknya. Jangan sampai kita terlalu semangat memaksakan anak, tapi anak nggak punya jeda dan nggak dapat istirahat, sehingga tidak optimal gitu. Makanya daripada kita paksakan semua terapi diberikan, urgennya apa, yang paling dasarnya yang penting apa, yang mau kita kejar itu apa. Dan kalau menurut saran saya sih, kalau kita mau targetin anak kita sekolah ya, itu jangan langsung, oh anak ini harus belajar tentang pelajaran sekolah, itu nanti gitu. Jadi kita jangan terlalu terfokus kepada usia anak, oh anakku udah umur 7 tahun udah harus sekolah SD. Enggak, bukan itu yang jadi patokan kita. Ketika anak siap, pada saat itulah dia akan sekolah. Jadi nggak perlu terlalu kita pusingkan, anak saya udah ketinggalan nih, nggak usah. Karena di sekolah juga yang guru lihat adalah bukan usia, tapi bagaimana kesiapannya. Nah, jangan sampai anaknya dipaksakan masuk sekolah, ya anaknya udah umur 6 tahun, yaudah deh sekolah aja deh. Sedangkan saat dia sekolah, dia nggak dapat belajar apa-apa karena dia nggak ngerti instruksi, dia nggak bisa duduk tenang, nggak bisa fokus. Nah kan percuma, dan itu akan kebuang waktunya selama setahun itu di sekolah. Sebaiknya kita memang fokus ke terapi dulu, kemudian kalau memang mau masukkan ke kelas, lebih baik kelas yang inklusi atau yang ada shadownya, jadi ada yang mendampingi supaya dia bisa tetap didampingi dalam belajarnya gitu. Tapi kalau saranku, kalau memang pengen anak ini sekolah, lebih baik konsultasikan dulu dan dites dulu apakah memang dia sudah siap atau belum secara kognitifnya dan mentalnya, kayak gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sharingkan, semoga bermanfaat dan semoga dapat pencerahan. Oh, ternyata kondisi anakku yang utama adalah ini gitu. Makanya pentingnya mencari informasi terapi ini apa gunanya, terapi ini apa gunanya, terapi ini apa gunanya, dan tidak perlu membandingkan dengan anak lainnya. Itu yang paling penting. Oke, sekian video kali ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat and see you.